Halo Mudis, selamat datang di Suara Senja episode 2 bersama saya Arif Pindox. Dan saya Boker. Kita host paling horor di Surabaya Barat. Wes. Iya, kebetulan kita menepati janji. Ya, kan? sesuai request betul. dari teman-teman dari Mundis, banyak DM yang masuk dan juga komen minta kelanjutannya dari cerita di episode pertama kemarin. Dan alhamdulillahnya viral Pak kemarin ternyata. Lumayan. Dan banyak yang protes kan. Episode 2-nya mana? Episode 2-nya mana? Part 2-nya mana? Nah, untuk itu sudah kita hadirkan kembali Asyikun. Nah, Bapak spiritual Surabaya Timur. Iya. Mas Asyikun, di episode pertama kemarin kan kita sudah mendengarkan cerita tentang Mas Asyikun menemukan jenazah yang dimumifikasi di coffee shopnya sampean. Ya. Lalu sampean juga menemukan adanya aktivitas aneh dari sekelompok orang yang melakukan semacam ritual kelompok gitu ya, berkelompok gitu ya Mas Asyikun ya. Nah, banyak yang penasaran, lalu setelah itu apa yang terjadi Mas dengan sampean dan coffee shop itu? Ya, monggo. Dan Silakan. waktu itu setelah saya menemukan jenazah dan ada beberapa bulan, 3-4 bulan, akhirnya kita menemukan alat-alat ritual tersebut. Yakni jadi dari awal kita nyewa itu ada salah satu lemari yang benar-benar nggak boleh dibuka. Jadi yang pertama ada ruangan, terus ada dua yang nggak boleh dibuka. Yang pertama adalah ruangan, yang kedua lemari. Yang ruangan ini kan anak-anak bandel ya. Jadi waktu dibuka anak-anak, dikosongi, mungkin itu banyak barang berharga, memang barang berharga yang di zaman dahulu. Lah kayak yang lemari ini itu alat-alat ritual tersebut. Berarti yang ruangan tadi itu sempat dibobol sama anak-anak. Sempat dibobol. Tapi ternyata kosong. Ada barang-barang, tapi barang-barang berharga sih. Barang-barang berharga tapi lawas gitu loh. Oh, iya. Terus yang kedua, yang kedua lemari tersebut. Ini tidak di ruangan tersebut. Tidak ada di ruangan tersebut, jadi ada di ruangan kayak ruang tamu gitu. Akhirnya sama anak-anak didodol. Akhirnya kita menemukan ini alat-alat ritual. Ya, diantaranya ada kayak sejenis kebaya, ada kayak sejenis selendang. Terus ada tengkorak juga. Tengkorak manusia asli? Kita nggak tahu tengkorak apa. Yang jelas itu tengkorak sih. Bentuknya menyerupai tengkorak manusia. Tengkorak. Apa jadi dulu? mungkin Tengkorak kan banyak. Mungkin kayaknya tengkorak ini paha. Oh, tulang. Tulang, Iya. cuy. Tengkorak ya Tengkorak kepala kan sih. kepala. Iya. Itu ngomong Tulang ya. tulang ya, berarti tulang ya. Tulang Cuman- paha. Ya. Bukannya kalau itu biasanya orang Kerangka. nyebut kerangka ya? Sorry. Iya. Ya, mungkin kita menemukan kerangka tulang paha sama jari. Wih, jari. Jari. Wih, tulang jari. Iya. Lengkap. Tapi Wih. separuh gini loh. Separuh gini. Iya. Sorry. Itu di lemari di ruang tamu. Berarti lah pengunjung coffee shopmu lah. Bukan ruang tamunya coffee shop ya. Ada ruang tamu tersendiri di dalam situ. Jadi ini kebetulan saya waktu itu nemukannya sama si Udin, jadi berdua. Jadi nggak ada siapa-siapa. Ya wis, itu ditutup lagi lemari itu. Iya. Akhirnya. Kamu buka-buka ngono gak wedi kepek kan mari mbok bobol kan pasti. Nah, Kepek kan bekas dibuka iki ngono. sepertinya iya. Oh, akhirnya ketahuan. Kepek akhirnya. Setelah beberapa hari, akhirnya si ibu-ibu tersebut langsung bilang, "Mas, berhenti ya." Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, dan kontrak tersebut itu belum sampai setahun, masih 7 bulan. Akhirnya dia bilang, "Mas, berhenti ya." Tapi di dalam hati Mas ya, berhenti ibunya nyuruh berhenti itu di dalam hati sih ini sih malah seneng sih saya. Jadi nggak yang kecewa. Apa? Takut Mas. Oh, maksudnya takut Iya, lah Pak. iki masalah iki malah Dowo. ditanggapi Panjang, serius iya, sampai betul. mereka ya. Betul, Iya, betul. akhirnya ya udah
udah deh berhenti. Tapi- Akhirnya kita pindah. Dari mereka nggak ada kayak ngasih peringatan dulu atau mungkin apa ya? Melungguhno. Sikap mereka berubah ke kamu setelah mengetahui kamu melakukan itu. Ya akhir-akhir itu memang sikap mereka agak dingin. Oke. Terus terakhir waktu itu kan kita kan mesti ya. Jadi tiap tahun ke tahun tuh setiap akhir tahun liburan akhir tahun tuh pasti ngajak seluruh pegawai tuh liburan. Nyewa oke. villa, terus kadang ke Jatim Park, Ya. terus kemana gitu kan liburan sehari. Waktu itu kita nitip rumah tersebut ke yang pemilik rumah. Jadi ibu bapak kita mau liburan nih, kita titip dulu, ini kuncinya. Ya. Oh iya mas, yes, gini. Anak-anak pamitan segala macem. Waktu itu yang aneh ya, tahu kan kafenya yang mana ya? Ya. Jadi mobilku, mobil, terus kan habis pamitan, anak-anak Ya. masuk mobil. Waktu itu bawa 3 mobil, masuk mobil. Terus setelah itu, waktu mundur dari ini, keluar tempatnya. area. ya keluar area itu lah, itu yang bikin aneh. Ibunya itu habis senyum gitu langsung habis gini, langsung gini. Langsung gini. Langsung habis senyum langsung Iya, muka iya, datar. Ya langsung muka datar. Itu aku lihat waktu di dalam mobil waktu mundur dan ekspresinya langsung Datar. datar langsung. Tapi masih berdiri di situ ini. Ya. Dengan muka datar itu, Iya. ngeliatin kalian pergi. Mm-mm. Anjir. Tangannya seperti ini sambil gini. Gini tangannya? Iya, sambil gini. Anjir. Formal gak sih lah Iya, gini? dua-duanya itu bapak ibunya seperti itu. Tapi kalau iki kan balik lagi itu kan ketika kamu sudah ngajak teman-teman liburan segala macam. Nah, proses ketika kamu jalanin usaha di sana banyak nggak sih gangguan seperti mungkin kayak bel untuk tamu, untuk apa kasir bunyi sendiri atau apapun nggak tahu kan. Ah. Itu kan ada yang tuh. mengganggu operasional betul. coffee shopmu mungkin. No enggak? Ada nggak? Mungkin waktu itu si Cika. Cika itu siapa? Cika Jessica. Oke. Salah satu waiters di situ itu malam-malam waktu closing, ya nggak malam banget sih, jam 9:30 itu ini ada orang ketawa. Wah, anjir. Jadi Padahal sepi gue mbak closing ya. ketawa ya, mbak ketawa. Mbak Terus lari dia sambil nangis. Oh iya. Iya, siapa cikanya nih? Cikanya. Gak ono wong liya asik masuk wedok rek sador rek dhewean. Nggak, ya ada mas, tapi kan lagi nyuci di belakang. Oh iya Kan sih. jarak apa? Nyucinya sama jarak apa? Ngitung uang gitu loh. Iya. Kasirnya kan jauh. Mm-mm. Lumayan lah. Tapi pernah kalau kamu sendiri kan kemarin kan di episode pertama kamu kan juga nemuin jenazah ya bayi. Terus rencananya kan mau nyari jenazah sing laki-laki. Oh iya. Nah, Yang kedua itu. Nah, yang kedua itu setelah kamu udah lepas dari sana, apakah kamu pikiran koyo ki kudu tak doleki deh. Daripada engko aku iki ada yang nyewa lagi terus ganggu yang lainnya. sepertinya enggak, sepertinya terbengkalai lagi sampai sekarang. Oh iya. Sepertinya ya. Tapi Jadi- kemarin iya sih aku kemarin Lewat. Enggak ada yang nyewa juga sih, karena nggak masuk akal ya di tempatnya kayak gitu harganya segitu. Memang sengaja nggak disewakan. akhirnya dimahalno ta. Sekarang. Timalno banget. Ya jangan sengaja cek kak Sampai- iki, Dok. Ya tapi beneran kemarin aku kelewat di sana itu emang beneran sepi sih. Yang ada cuman Hei. Coba. Enggak dia Coba deskripsi nih kan kepek lah. ketahuan. Iya, Tapi emang bener. sepi, nggak kemarin aku pas kesana pun malam itu emang, sepi banget sih. Nggak kayak ketika dulu coffee shopnya Asikun itu hampir tiap malam rame. Ya. Siang ya rame kok. Aku pernah kesana rame, siang-siang iya, kan. iya, iya. Akeh arek sekolah-sekolah sing apa jenenge mungkin pas ujian atau apa lo kan pulangnya cepet kan. Iku cangkruk nang kono. Tapi ya sih aku penasaran sih. Ketika kamu di sana kan bangunannya itu kan masih bangunan Belanda lah nggak salah ya. Iya, Bangunan Belanda. lama. Itu kamu pernah nggak pengen nyoba ngerombak tempatnya biar lebih cozy atau lebih modern sedikit, itu ada halangan atau apa? Keinginan sih ada, tapi nggak bisa karena pemilik aslinya itu masih 2 tahun sekali, setahun sekali itu pasti ke situ.
Kan ini kan miliknya orang Belanda asli itu. Oh gitu. Oh, berarti yang jaga di situ itu bukan Bukan pemilik. berarti yang tadi kamu ceritain itu bukan pemilik aslinya. Bukan pemilik asli. Jadi cuma nunggu. Iya. Siap. Tapi balik lagi episode pertama ya. Episode pertama kan kamu sudah melihat acara sakral Iya, mereka. ritual. Ya, Ritualnya. Setelah itu kamu biasanya kan orang kayak gitu kan, ya kalau aku pasti aku bakal penasaran. Ya kan? Iya kan gak penasaran. Nah, sih. gak penasaran kayak misal koyo iki aku ngelantur ta. Oh, po tak balen maneh ngono lho. Nggak sih? Dan ritual tersebut itu Cak Ker, itu relate sama apa yang aku temukan di tahun 2018 waktu itu kasus pesugihan. Wah, iki dowo. Iya lanjut. Jadi ini tuh kayak relate ngoten lho. Relate tuh maksudnya sama. Sama. Oke. Jadi koyo saiki deh, sak circle perguruan, ibaratnya. sak circle Oh. gitu. Oke. Jadi yang yang pesugihan ini itu juga kalau ada kayak kerabatnya yang meninggal itu nggak segera dimakamkan. Jadi itu proses mumifikasi juga. Oh iya. Iya. Jadi rata-rata sih yang meninggal ini anak-anak Down syndrome. Oh, oke. Jadi sorry ini lompat ini jadi case-nya lain. Jadi waktu itu di tahun 2018 saya dimintain tolong buat ini memberhentikan pesugihan. Jadi memberhentikan karena ada ya gitu ya. Iya. Yo cok berarti adalah Mas gitu loh. Langsung- Mas kan general gak general. Sensor ya. Langsung ketok iki nih. Iya, Bro. Cuk. Langsung ketok Cok. identitas Iya. Jadi beliau ini punya beberapa perusahaan emas. Ya. Jadi jual beli emas di Madura dan di Surabaya. Jadi Oke. rumahnya ini di daerah Dupak. Mm-mm. Rumahnya di Aman daerah tuh mau Dupak. sebut tuh. Kayaknya aman sih ya. Wow. Soalnya orang-orang yang seperti itu tuh nggak main sosmed soalnya Mas Ger. Oh. Oke. Ya, Jadi- jadi anak main. Iya. Jadi beliau sudah tidak nyaman karena ada salah satu anak beliau ini yang sangat disayangi meskipun dia Down syndrome yang harus meninggal waktu itu. Jadi ternyata nggak cuman di keluarga dia tapi di keluarga apa namanya mbahnya, di keluarga saudaranya itu sama semuanya. Jadi kalau ketika dia mempunyai anak laki-laki itu pasti meninggal. Entah itu dia Down syndrome atau enggak, itu pasti meninggal di umur 12 tahun lah. Pokoknya enggak nyampe 12 tahun ke atas. Pokoknya Entah nggak sampai puber lah. ya entah itu umur 7, umur 5. Itu pasti meninggal kalau cowok. Jadi Walaupun sehat walafiat tiba-tiba meninggal gitu ay. tapi enggak gitu sih. Ada penyebabnya sih Mas Ker. Entah itu kecelakaan, entah itu jatuh, Lah iya makanya entah maksudnya itu asma. enggak ono Ya. koyo sakit tapi koyo Iya. tiba-tiba lah entah kecelakaan Tiba-tiba, atau apa ya. gitu ya. Tapi kebanyakan anak-anak dari mereka mungkin ada keturunan Down syndrome ya. Jadi Down syndrome. Tapi ada juga yang enggak Down syndrome yang normal tapi dia tidak meninggal. Jadi si bapak ini sudah Disebut beliau disebut ini- mana anjir. Iya, kepek lah anjir. Sensor tuh. beliau sudah nggak nyaman Iya iya. karena Bukan nggak nyaman nggak sih, lebih tepatnya kok dia wis aku pengen mandek ngono. Duh, tapi dia nggak ngelakuin pesugihan itu. Oh. Jadi literally ya, yang ngelakuin pesugihan tersebut itu adalah canggah. Hati pesugihan ini tuh di kayak tongkat estafet nih loh, Dok. Oh. Diteruskan ke keturunannya. Oh, oke. Tapi yang memulai itu iku bukan canggah. Canggah iku opo ya? Berarti koyo mbah ya. Ya, Mbah. Dadi iki wis lawas berarti sih Iya, yo. iya, iya. awas ya. Tapi yo gokil. Tapi pernah nggak awakmu ku nangani sampai bener-bener dari orang mau mendekati meninggal si Down syndrome itu sampai kamu ku tahu oh ini bakal meninggal lagi. Pernah nggak? Kayaknya semuanya gitu Bin, dari beliau, bapak beliau, mbah beliau, terus ke yang atas itu kalau punya anak laki-laki pasti mati, Sorry. pasti meninggal. Berarti
kalau sorry tak potong ya. Oke. Sorry, gini, kan katamu setiap anak laki-laki. Heeh. Artinya yang dia ini tuh berarti bukan dari, kan dia laki-laki ya. Berarti dia bukan enggak, dari dia yang ke saya itu laki-laki tapi ini keluarganya istrinya. Nah iya makanya yang mau Keluarga tak tanyakan istrinya. itu berarti ini tuh yang melakukan bukan dari dia. Bukan, Tapi bukan. dari canggah keluarga Keluarga istrinya, si perempuan. Berarti wong iki rabi oleh Iya. apes jur. Iya banyak. Jadi Kasus kayak gitu anaknya 4, yang laki 2. Jadi ya meninggal 2 kali. Wih, berarti dia iki mungkin waktu menikahi ya itu gak ngerti lek bakalan sih. Iya kayak betul. ngene-ngene ya. Enggak tahu Mas Gar, Makanya dia resah iku mau. bahkan dari keluarga istrinya sendiri tuh nggak tahu kalau ternyata si keluarga besar ini punya pesugihan tersebut karena merekanya tuh yang kayanya tuh kaya banget gitu loh. Oh, Kayanya kaya banget. berarti mereka tuh nggak ada yang sadar kalau leluhurnya tuh pernah membuat perjanjian tersebut lah ya. Nggak sadar. Nah, awal kemudian mereka tahunya itu gimana? Kok iso akhirnya sampai datang ke kamu? Taunya jadi ada sebuah area pemakaman di daerah Surabaya. Jadi di situ itu ada, ngerti area pemakaman iki nggak sih, bung Jangan disebut lah, jangan disebut ya sikulah. kotak gitu kan. Ya, Nah, harusnya itu kan isinya 1 orang. Itu ternyata isinya tuh sekitar 8 orang. Oh, ditumpuk. Jadi langsung dimasukin itu semua. Jadi kalau beberapa tahun sekali ritual-ritual tertentu itu dikeluarkan, terus dikasih balsem. Oh, jenazahnya dikeluarkan lagi. Ya, Oh. dikasih bahan pengawet seperti itu. Terus dilebokno maneh ngono. Dan ini tadi itu kaget. Disebut maneh. Iya, Rek. sorry. Bapak ini Ya. tuh kaget. Ini apa sih sebenarnya? Iya. Sik, Di agama kami nggak ada gini loh. tak perjelas lagi, mungkin Mundis nanti bingung. Berarti dalam satu liang lahat Dalam satu liang lahat. itu Iya. dimumifikasi Iya, sampai ono 8. wolu. Sampai 8 orang. 8. Setiap mau ada ritual ditarik satu-satu semua. Ya, kayak dibersihkan dan dikasih Dikasih- cairan seperti itu. Iku duduk kebudayaan endi ngono enggak ya? Bukan sih. Bukan. Emang apa ya kalau di aku ambilin di film-film ya. Itu emang ritual ada, emang ritual seperti itu ada. Aku pun pernah lihat dokumenter di Netflix. Ada orang memang bener-bener yang mempercayai itu voodoo. Oh. Ya itu voodoo, ada di Netflix mempercayai itu voodoo bahwa setiap orang itu bisa reinkarnasi, ada yang bisa reinkarnasi atau dia masih hidup di Iya. alamnya sana. Makanya dia itu tetap diasingkan, tapi bukan dipendem, enggak, dia diasingkan. Tapi dia tetap dikasih kayak Oh, jenazahnya disendirikan Yes, maksudnya, gitu loh. tapi dirawat. betul. Nah, tapi itu setiap bener sih Kun, setiap ritual dia diajak tetap ritual karena dia masih dalam keluarganya dia gitu loh. Oh, jenazahnya itu Betul. dihadirkan di Ibaratnya ritual jenazahnya itu. masih hidup untuk diajak ritual gitu loh. Oke, Sampai oke, kayak oke, gitu oke, lah di oke, situ. oke. Nah, lanjut lagi di Asikun sing kemak tadi, berarti ketika dia si bapak itu Iya. nggak nyaman, terus akhirnya menghubungi panjenengan yang spiritual Surabaya Timur. Karena Iya. merasa ada yang aneh dengan Ada yang dengan aneh Ya dengan keluarganya. Lanjut. Oke. Dan itu kenapa kok 3 tahun sekali, karena ini mereka harus menyiapkan sapi kendit. Tahu Apa sapi itu? kendit? Sampai kendit garu. Di sapi kendit itu di mana sapi, terus ada cincin, katakanlah sapi ini ya, sapi warna hitam ya, Hah? ada lingkarannya tuh Oke. Putih. Tapi asli. dan itu disuruh nyiapkan 10. Ih, Itu kan aneh. termasuk jenis sapi langka. Ya. Jadi nggak mungkin bisa nemuin 1 bulan 2 bulan, itu pasti bertahun-tahun nemuin sampai 10 biji sapi. Dan itu harganya relatif mahal, sekitar 30 jutaan. Katanya sih seperti itu Iya, kalau iya. ritual keluarga. Jadi kepalanya tuh ditaruh di sebuah pemakaman tadi, terus dikeluarkan, Kepala apa dibalsemi. dulu? Kepala ini Sapinya. Sapi dong. sapi kendit. Tapi dagingnya ini dibagikan ke orang-orang. Kepalanya aja, tapi wajib ya sapi kendit itu ditaruh di area pemakaman tersebut. Oke.
Terus setelah dibalsemi, kepala tersebut dijadiin satu di dalam di dalam makam itu tadi. dalam makam itu Dimasukno tadi. lagi sama Iya. jenazah-jenazah tadi. Iya. Oh. Jadi- Ayo. Coba sih gue lagi. Jadi at least kalau sekte sesatnya seperti apa detailnya saya nggak tahu ya, karena nggak paham dengan jenis-jenis sekte yang ada di Oke, Indonesia. Nggak kan. terlalu ngulik ya. Nggak terlalu ke ngulik, itunya. tapi ya seperti itulah. Gitu sih. Terus ketika tadi datang ke Mas Asikun, kemudian berarti kan dia datang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan keluarga ini, Iya. gitu ya. Terus akhirnya apa yang Amen lakukan? Ya yang tak lakukan ini Mas Ker, nyari benang merahnya. Akhirnya nemulah itu tadi. Oh ini merupakan ritual zaman dahulu. Kelihatannya sih di era-era abad ke-17 ya, 1600-an. Yo Kak Mbah Jadi itu berarti ini- bos. Mantap banget itu. Di era segituan. Jadi ini ritual-ritual zaman-zaman VOC seperti itu. Oke. Zaman-zaman VOC lah. Terus apa yang kamu lakuin? Yang tak di situ aku cuman ini sih Bin, nyari benang merahnya aja. Berarti Jadi kaget dong ketika ketika kamu menemukan benang merahnya ternyata itu adalah sebuah ritual pesugihan ya berarti Iya, kan bisa ritual dibilang begitu pesugihan. kan, ritual pesugihan. Terus kamu sampaikan ke bapaknya, berarti kan yo apa perasaanmu? Wih, langsung. keluarga aku ternyata. Akhirnya dia Dan- minta diselesaikan aja, diakhiri ya gitu. diakhiri, dan waktu itu saya disuruh nyari gimana sih caranya mutus Iya. jaringan pesugihan ini. Nah, cara mengakhirinya gimana? Nah, terus akhirnya gimana? Nggak tahu. Hah? Aku nggak tahu sih. Berarti sampai saiki ku sik lanjut iku. Saya lanjut sih. Berarti ada ya. Guys, Mundis kalau cari pasangan pastikan dulu pasanganmu itu Jelas ya. asal harta Tapi kita kekayaannya itu jelas. Tapi nggak balik lagi Cakir. Tadi kan si istrinya, keluarga istrinya pun juga nggak tahu kalau ini Iya sih. sebesar itu, Iya ngono sih. loh. Wih. Ketika tahunya adalah ketika setiap 3 tahun sekali mengeluarkan jenazah untuk diajak ritual segala macem. Nah gitu sih menjadi serem sih. Tapi ketika kamu mencari benang merahnya, ono nggak sih sing janggal? Semisal ketika kamu pelajari iki teko kene terus ono sing garai. Biasanya kan ada sing koyo mungkin ahluk koyo ojo melok-melok kon. Ah, iya bener. Pernah nggak kon? Ketika kamu investigasi, Nah, investigasi pernah kok koyo ngerasa aku kok digarai tambahannya. Enggak sih, soalnya aku gak nyemplung Mas. Jadi Oke. aku cuman ya wis cukup tahu aja. oh cuman cari tahu ini kenapa gitu tak ya? Jadi nggak sampai mendalami sampai bener-bener mutus gitu. Guys, Mundis, barangkali kalian melihat di teman-teman atau keluarga kalian ada sesuatu yang aneh. Wah, ini Ya, tapi kalian harus tapi hikmah dari bisa langsung DM Mas Asikun. hikmah dari peristiwa itu beliau sekeluarga akhirnya masuk Islam. Wah. Wih. Yo yo. Hikmah dari peristiwa itu masuk Islam, tapi yo nggak tahu ya, karena setauku itu yang ritual terakhir itu ya wis jalanilah, Tetap dijalankan, dijalani. tetap dijalankan sebelum masuk Islam ya. Heeh. Tapi itu aku nggak ikut sih. Itu dijalankan, ya wis pokoknya niat ini aja lah, karena itu kan turun temurun ya, bukan dia Oke. sendiri yang melakukan. Iya sih. Yes, akhirnya keluarga itu yes nggak usah ikut-ikut, yes akhirnya dia masuk Islam. Berarti dilanjutkan sama anggota keluarga yang lain gitu maksudnya. Ya. Loh, Tapi kalau dia semisal- masih punya ini beberapa saham emas itu tadi, Oh, toko-toko oke. itu tadi. Iya, tetap masih ada. Tetap, karena itu banyak banget. Ya mungkin kalau disebut ya semuanya tahu lah yang Iya, ada iya. di toko-toko terdekat lah, Oh, gitu. merek emasnya. Oke. Sik, berarti tak balik lo lagi ke episode pertama kan kamu menceritakan sekte sesatnya. Ya. Kan kamu bilang nih, iki asine ono apa bersinambungan ambek sing barusan buat critakno. Ritual yang menurutmu sama itu selain memumifikasi itu apa? Ada nggak? Alat-alat tadi, alat-alat yang tak temukan di Oh dalam iya. lemari itu Mirip sama itu. mirip sama itu. Oh ya, iki berarti masuk Oh, akal iya, lagi berarti kembar. berarti Iya. semacam
apa ya? Iku sekte gak sih? Ya pesugihan ae kan maksud hitungane. Pesugihan bisa jadi ngono. Lek sekte ku kan koyo satu komunitas sing untuk ono satu tujuan ngono lho. Iki berarti ya lebih ke pesugihan untuk pribadi ae koyo. Tapi sama Mas Ker. Jadi yang di Dupa ini ya seperti itu, bukan yang lurus gitulah. Oke. Coba sebut agama nih, Oh bro. iya, nanti disensor aja. Tit. Iya, oke. Tapi pas ngera aku penasaran sih, kasih ini jujur penasaran. Ketika kamu jadi spiritual kayak gitu, membantu orang, terus apalagi ketemu dengan hal-hal sekte kayak gitu, apakah kamu memikirkan keluargamu? Waktu ini, semisal nih, kamu ikut campur ndak ngene sekte sing pertama. Iya, ono sing gak seneng mari Nah, ya. gak seneng kok marah, sing Serang. diincer seragamu, keluargamu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah banget sih. Malah justru itu yang bikin aku nggak ngelanjutin hal-hal yang seperti itu. Karena aku ya duwe keluarga, duwe bapak, duwe ibu. Takut keselamatan mereka terancam. Tapi lek ono sing koyo bener-bener butuh bantuan njaluk tulung ngono ya apa sih? Ya kayak itu tadi. Iya ya. Jadi akhirnya yo saranku ke dia ya wis nggak usah diikuti, bertaubat ngono deh. Aduh. Template. Iya. Tapi ada ya sih, semisal nih, ketika kamu membantu siapapun itu, ada nggak sih sampai membahayakan dirimu sendiri, sampai membuat kamu terancam gitu untuk bangun tidur kamu takut, sampai takut gitu. Ada nggak? Ada banget sih. Waktu itu diancam dibunuh, diancam di Sama makhluk atau sama manusia? Manusia lah. Dari sekte? Enggak. Oh bukan. Lah. Kasus apa itu berarti? Ya ada lah. Oh iya. Serem itu emang sih. Ya balik lagi, kalau semisal emang di kegiatan seperti ini itu memang bersinggungan dengan dua makhluk, kasat mata dan tidak kasat mata. Iya. Ya kan, sing kasat mata kayak kita nih nggak seneng ambek iki, iki ngedabrus segala macam, akhirnya wah iki kudu dipateni. Bisa aja kayak gitu. Iya, karena kan ada kepentingan Iya, seseorang betul, atau suatu makhluk yang terusik kan. Yang ditakutkan adalah ketika dia yang di coffee shop, sing punya coffee shop nggak terima Asikun, apalagi bahas seperti ini. Asikun akhirnya nanti diincar sama mereka, kita nggak tahu. Tapi kalau semisal yang mengancam itu yang kasat mata, itu yang harus diselesaikan dengan dohirnya Asikun, mungkin gitu. Oke. Gitu, Kalau gitu gimana Dok? Apakah kamu berminat mengikuti? Kalau berminatnya mungkin, kalau pesugihan enggak. Ya teman-teman Mundis jangan sampai nginjak itu pesugihan, karena itu enggak baik di dunia dan akhirat, bener enggak sih? Benar. Ya, kalau untuk pesugihan itu enggak baik. Tapi kalau untuk mengetahui bahwa itu pesugihan itu boleh, ya kan? Biar kita maksudnya mengetahui sebagai wawasan aja. Ya betul. Okay. Biar kita itu enggak audul mendalik, biar kita enggak kejebak dalam lingkaran seperti itu. Oke. Si bapak tadi akhirnya mau enggak mau akhirnya kan terjebak toh, karena kita enggak tahu. Oke. Nah, yus. Pesan-pesan terakhir mungkin betul, dari Bapak Asikun aja untuk teman-teman Mundis, untuk menghadapi semisal ketemu sekte, ketemu orang melakukan pesugihan, apa yang mereka lakukan harusnya sih? Pesan dan kesan, kalau kalian menemukan orang-orang dan perkumpulan seperti itu, mending lari deh. Karena kita kan nggak tahu ya, orang-orang kayak gitu tuh psikopat nggak tahu, mending lari dan pura-pura nggak tahu aja deh. Kita cari aman hidup kita masing-masing lah ya. Tapi semisal sih ketika aku Cak Bokir terus pun teman-teman Mundis pengen tahu tempat sing menurut Asikun iki pantas iki untuk ditelusuri tempatnya. Itu sangat mungkin kalau sekte itu kan terlalu berbahaya buat kita. Bahaya. Mungkin ada penelusuran tempat sing menurut sampean iku iki ayo tak janak kene tak dudukno ya apa rasane ketemu dengan yang tak kasat mata. Feeling enggak? Sepertinya oke sih di episode ada enggak di Surabaya? Ada banget. Wih. Selain rumah sakit rumah hantu Darmo ya. Oh iya, selain itu. Ojo iku yo. Soalnya aku wis bosen. Tambah juga gendaan lah iku. Oke. Tapi kalau saya boleh berpesan ya buat Mundis ya terkait pesugihan kayak ngono mau lah. Iki dari perspektifku ya. Jadi rezeki manusia itu kan sudah ada takarannya. Betul. Artinya kalau kita bertanya
usia manusia itu sampai mana? Menurutku gini, usia manusia itu hanya sepanjang rezekinya. Jadi kalau rezeki jatah rezekimu selama hidup itu mbok tarik semua sekarang, ya wis umurmu tambah pendek, ngono ae. Ya, Karena lek misalnya jatahmu kan wis ditakar nih, mbok jupuk saiki kabeh, ya wis. ya, Mari ngono wis gak ono maneh, ya wis Masuk selesai akal. kon. ya. Ya wis. Itu Mundis, mungkin nextnya kita tagih janji Asikun mengajak kita nunjukin tempat-tempat sing sakral. Oke, Ya. Seru penelusuran. juga. Ya penelusuran seru kan. Kiri rotok Ya. ribet syutingnya iki. Ya. Terus Oke. ya, tapi nggak apa-apa kan kita Ya, juga pengen boleh, tahu kan boleh, ya boleh, pengen tahu. ya. Jadi kalau semisal kalian Mundis pun juga pengen ikut atau Mundis pengen cerita, Oh iya, mau cerita di Mundis sini. mau cerita, mau apa ya, mau ngasihin cerita horornya buat Sharing kita, pengalaman. mau diundang di sini kalian bisa email kita di bawah sini, kita kasih emailnya Atau DM mungkin atau ya? DM Instagramnya kita juga bisa. Oke. Jadi kita nanti hubungin kalau semisal itu sudah relevan dan itu valid, kita ajak ngobrol di sini ya. Oke, Gitu. siap. Jadi episode selanjutnya kita tunggu dari Mundis dan teman-teman Mundis semuanya, kita tunggu buat kita serem-sereman di sini, bro. Oke. Oke, itu aja buat. Terima kasih Mas Asikun. Semoga sukses di alam. Di alam. Thank you, Asikun. Thank you Asikun ya. Terima kasih Mundis. Saya Arif Bindok pamit di sini. Saya Boker pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.